Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Si Paling Sendiri. Oke, kisah mistis kali ini pendek ya, karena keadaan tenggorokan saya masih belum pulih sepenuhnya, masih gatel ini. Jadi saya memilih untuk cerita yang pendek-pendek dulu lah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Masa-masa paling hektik bagi mahasiswa junior adalah minggu-minggu menjelang ujian akhir semester. Jadwal kuliah yang padat, tugas-tugas yang numpuk, belum lagi harus berurusan dengan praktikum. Namaku Tia, mahasiswa MIPA Biologi semester 3. Saat ini aku dan kedua temanku Sarah dan Ayu sedang beristirahat di bawah pohon besar fakultas. Meskipun pohon tempat kami berteduh diyakini ada penunggunya, tapi masa bodoh. Kepala kami sedikit pusing gara-gara mengikuti midterm dadakan. "Ti, katanya udah ada," kata Sarah bertanya dalam posisi setengah bebaringan. "Ya Allah, aku lupa. Gimana ini yuk?" sautku sedikit panik. Jadwal kuliahku hari ini sangat padat dan aku nggak punya waktu untuk mencari kata. "Ya udah, nanti malam kita cari sama-sama gimana? Aku juga belum punya nih." Sarah ikut menyaut. Aku bernafas lega lah. Akhirnya setidaknya aku tidak sendiri. Setelah sepakat untuk bertemu nanti malam, kami pun beranjak menuju ke kelas karena kuliah berikutnya akan segera dimulai. Saat malam tiba, aku mengirim pesan singkat kepada Ayu sekedar bertanya di mana dan jam berapa kami harus bertemu. Ayu ingin aku menjemputnya ke kosan lalu menjemput Sarah setelahnya. Kebetulan kosan Sarah nggak jauh dari lokasi yang hendak kami tuju. Karena sudah waktunya sholat Isya, aku pun memutuskan untuk sholat terlebih dahulu. Setelah sholat, aku lanjut makan malam, kemudian pergi menjemput Ayu. Ayu sudah menungguku di depan gerbang kosannya. Dia tersenyum lebar lalu berlari ke arahku. "Tadi Sarah chat aku, katanya dia lagi sakit perut." Ayu memulai obrolan di sela-sela langkah kami menuju kos Sarah. "Dia jadi ikut kan?" balasku. "Nggak tahu. Chatku belum dibales sampai sekarang. Mending kita jumpain dia ke kosan aja," katanya. Nah, aku mengangguk setuju dengan usulan Ayu. Setauku Sarah memang jarang mengecek pesan di ponselnya. Sesampainya kami di kos Sarah, gadis itu justru sedang asyik menyiram tanaman. "Loh, Sar, katanya lagi sakit perut," sapaku lebih dulu. Sarah tersenyum lembut menanggapi ucapanku. "Perutnya sudah baikan," katanya. Ya udahlah, akhirnya kami berangkat keburu larut malam. Kami pun berlalu dari kos Sarah. Tempat yang ingin kami datangi adalah taman kecil di dekat Fakultas Pertanian. Karena kampus selalu sepi saat malam hari, aku sedikit was-was dengan keadaan di sekitar.
Apalagi Fakultas Pertanian terkenal dengan ceritanya yang angker. Sepanjang perjalanan kami ngobrol riang sekedar untuk membunuh kesunyian. Lebih tepatnya hanya aku dan Ayu yang saling bercerita. Sedangkan Sarah hanya sesekali menimpali. Agaknya perut Sarah belum sembuh sepenuhnya. Gak terasa kami sudah sampai di tempat tujuan. Tanpa mengucap apapun, kami segera berpencar mencari katak. Butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk kami berhasil mengumpulkan 3 ekor katak. Karena sedikit kelelahan, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Hanya 15 menit. Bagaimanapun waktu terus berjalan dan kami nggak mau berlama-lama berada di tempat yang sepi ini. Saat dalam perjalanan pulang, Ayu terus mengeluh sakit lutut, sehingga kami harus berjalan perlahan. Sedangkan Sarah masih banyak diam seperti sebelumnya. "Sar, masih sakit ya perutnya? Kok dari tadi kamu diem aja?" Aku kembali melempar pertanyaan pada temanku yang lain. Namun sosok yang kutanyai membalas pasif. Sarah hanya tersenyum kecil tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku dan Ayu saling curi pandang, sedikit bingung dengan sikap Sarah. Padahal dia nampak baik-baik saja, tidak ada kesakitan. Karena terlalu larut dengan pikiran sendiri, ponselku tiba-tiba terlepas lalu mendarat di atas aspal. Refleks, aku jongkok untuk meraih ponselku. Namun, tanpa sengaja, kedua mataku menangkap sesuatu yang sangat menakutkan. Sarah melayang. Tubuhku bergetar ketakutan saat menyadari kaki Sarah sama sekali nggak menapak di atas permukaan aspal. Aku berusaha agar tetap tenang. Kami masih berada di lingkungan kampus, dan aku nggak mau membuat Ayu pingsan di tempat jika dia mengetahui hal ini. "Yuk, jalan lebih cepat lagi bisa kan?" tanyaku. "Kenapa, Ti? Lututku masih sakit nih," balas Ayu. "Ah, nggak ada apa-apa. Aku takut kita kemalaman," kataku. Sarah masih diam dengan pandangan lurus ke depan. Demi Tuhan, aku sangat ketakutan sekarang. "Bisa kan, Yu?" Aku mulai mendesak Ayu. Meski sudah berusaha keras agar Ayu tidak curiga, namun suara bergetarku terdengar begitu kentara. "Kamu kenapa sih?" Alis Ayu menukik tajam, menandakan dia sedang penasaran. Enggak ada apa-apa. Aku cuma pingin cepat sampai karena hari sudah sangat malam," sautku masih mempertahankan alibi. "Sudah malam? Apa sudah tahu?" Jantungku seakan turun ke lambung. Bulu kuduku kontak berdiri kala mendengar suara lirih gadis di samping kiriku. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Tanganku menarik kasar tangan Ayu dan menuntunnya untuk segera kabur. Kami berlari kencang tanpa menoleh ke belakang. Bahkan Ayu yang dari tadi mengeluh kesakitan tiba-tiba bungkam. Sepertinya Ayu baru saja menarik kesimpulan dari tingkah aneh Sarah sejak kami menjemput gadis itu di kosannya. Faktanya, sosok yang ikut bersama kami berdua bukanlah Sarah. Karena
Sarah yang sebenarnya masih berada di kosan dalam kondisi sakit perut. Tamat. Oke, itulah cerita singkat dari treat horornya akun si paling penyendiri, yang menceritakan tentang pengalaman mistis temannya ya mungkin ya, saat mencari kodok. Dan ternyata teman yang diajak ini bukan teman sebenarnya, itu adalah jin gitu ya. Kejadian ini sebenarnya pernah terjadi ya, kalau nggak salah itu dosen, kalau nggak salah itu. Jadi waktu itu ada perkuliahan malam di suatu universitas yang ada di Jawa Timur. Si ketua kelas itu kan ngomong gitu kan, ada kuliah malam gitu kan. Oke lah, hadir semuanya. Setelah masuk, dosennya juga masuk terus ngajar. Di tengah-tengah ini pelajaran, si dosen ini kan nerangkan kan ya, di papan tulis gitu. Bolpennya si ketua kelas ini jatuh. Terus tanpa sengaja dia ngelihat ke depan. Ternyata kaki si dosen ini nggak napak ke lantai. Nah, dari situ dia mulai panik lah ya. Terus dia langsung pegang HP. Ternyata ada chat dari dosennya itu tadi, mengatakan bahwa kuliah malam hari ini ditunda gitu, ditunda besok. Wah, ini kalau langsung lari sendiri ya nggak enak lah ya sama teman-teman. Akhirnya dia ngechat di grup, terus katanya tetap tenang, satu persatu keluarlah gitu. Ternyata setelah satu-satu keluar, terakhir kan si ketua kelas tadi, tanggung jawab dia. Waktu dia mau keluar, ngomong, "Pak, saya izin mau keluar, mau ini, mau kencing gitu kan." Terus dijawab sama si dosen itu tadi, "Mau kencing apa sudah tahu mas?" Ya, ternyata ya udah si ketua kelas akhirnya pingsan karena penampakan asli dari sosok itu tadi. Baik, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka, dan mohon maaf ya sebelumnya suara saya belum sembuh, jadi tenggorokan saya masih gatal ini. Oke, mungkin itu saja cerita saya. Selamat malam dan selamat beristirahat.